Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Ripali dengan NIM 211182236. Di sini saya bersama rekan saya Fadila Oktaviani dengan NIM 211182236 akan mempresentasikan tugas proyek pemrograman mobil membuat aplikasi bank sampah. Di sini saya terdapat sebuah codingan. Nah, di sini pada aplikasi ini saya mengaplikasikan sebuah database dan Google Map. Untuk database itu saya aplikasikan di bagian login. Nah, kenapa di bagian login? Nantinya tugas untuk menyimpan eh, data login user. Nah, di sini terdapat sebuah eh, database helper dengan nama login SQL.db. Nah, di sini terdapat onCreate yang dimana tugasnya untuk membuat sebuah tabel season, ID integer, premises, login, dengan login text. Lalu sini ada user, ID integer, premises automatic user text, dan password text. Lalu di sini ada season ID, login. Untuk di sini terdapat sebuah on upgrade yang dimana tugas untuk menghapus atau mendrop tabel season atau dan user. Di sini terdapat sebuah query yang dimana nantinya untuk mengecek sebuah season login. Lalu di sini ada sebuah upgrade season yang untuk mengupgrade sebuah season login. Nah, lalu ada insert user. Di sini nantinya untuk menyimpan sebuah insertan dari user yaitu username sama password. Lalu di sini ada cek login. Nah, nanti di sini ada cek login yang berfungsi nantinya untuk mengecek sebuah login itu sudah ada username atau belum sama password. Lalu untuk ke Google Map-nya di sini di sini pada bagian Google Map di sini saya menggunakan sebuah titik koordinat yang dimana nantinya untuk menampilkan sebuah lokasi sebuah bank sampah. Misalkan di sini ada terdapat sebuah bank sampah Tresno dengan koordinat seperti ini 7-7.8. Lalu 110.7. Nah, hampir sama semua. Di sini ada contoh lain bank sampah Sidorisik. Nah, dengan titik koordinat seperti ini, dan bisa dilihat bank-bank sampah lain dengan koordinat yang sama di atas nih. Lalu untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Fadila Oktaviani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Di sini saya mendapat bagian activity-nya atau interface antarmukanya. Nah, di bagian pertama itu, jika mau membuka aplikasi kami, maka akan terdapat splash screen-nya. Jika diklik tulisan bank ini, maka akan menampilkan bagian activity login dan register. Jika belum memiliki akun, maka harus register terlebih dahulu. Di bagian register itu terdapat pengisian data berupa username, email, password, dan konfirmasi password.
kemudian register. Nah, maka data akan tersimpan. Kemudian akan kembali ke bagian menu login dan register tadi dan akan dilanjutkan dengan login. Di bagian login ini terdapat bagian untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat, maka akan mengklik login. Setelah mengklik login, akan masuk ke menu home. Di tampilan home ini eh, terdapat pick up atau bank sampah terdekat. Maksud dari bank sampah terdekat ini adalah lokasi bank sampah yang terdekat dari lokasi Anda. Jika mengklik bagian pick up tersebut, maka akan masuk ke bagian pick up. Maka akan masuk ke bagian pengisian data nama Anda, jam pengambilan, jam penjemputan, dan juga alamatnya. Jika diklik lanjut, maka akan menampilkan list list bank sampah. Terdapat 10 item. Jika misal contoh pertama mengklik item 1, di item 1 itu terdapat daftar harga bank sampah Tresno Tuntrem. Sebenarnya di bagian klik item ini, dari item 1 sampai 10 itu bisa menyesuaikan dengan lokasi dan harga yang diinginkan. Seperti di item pertama ini, Tresno Tuntrem itu sampah botol plastik terdapat harga 3.000 per kilo dan sampah kardus itu 2.500 per kilo dan sampah besi itu 4.000 per kilo. Kemudian jika merasa tidak sesuai dengan harga tersebut, maka dapat memilih di item 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jika srek dengan yang pilihan pertama item ini, maka jika diklik itu akan menampilkan data barang yang akan dimasukkan. Di sini terdapat data barang yaitu nama barang atau sampah, kemudian jenis barangnya apa, setelah itu jumlah barangnya berapa, berat barangnya berapa kilo, kemudian detail barangnya apa. Selanjutnya dapat mengklik kirim. Lalu balik lagi ke bagian home tadi. Di bank sampah ini terdapat lokasi terdekat. Nah, fragmen dari lokasi ini nanti dapat dicek dan di bagian home ini terdapat profil. Nah, di mana profil ini kita dapat melihat hasil dari ada pesan. Di sini terdapat profil, bisa masukkan foto atau yang lainnya, pesan, dan juga detail lainnya. Nah, di sini terdapat nama aplikasinya, bank sampah, versinya, nomor telepon yang telah dicantumkan. Baiklah, selanjutnya Satu lagi bersama saya yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur kerja aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilan awal ketika kita membuka aplikasi, lalu maka akan dilanjutkan ke bagian login atau register. Nah, di sini saya melakukan
register terlebih dahulu. Perumpamaan saya belum punya akun, register terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan nama Aris 4, lalu emailnya Aris 1018. Lalu passwordnya lalu register. Nah, maka sistem akan mengarahkan kita langsung ke login. Di sini terdapat sebuah masukan yang masukkan username, masukkan password. Ini masukkan username yang tadi. Aris 4, passwordnya, lalu login. Nah, untuk tampilan home di sini terdapat beberapa pilihan. Ada pilihan pick up, cek bank sampah terdekat. Lalu di sini ada sebuah profil yang dimana di sini dengan username Aris di Bali untuk penggunanya. Lalu di sini ada simbol home. Nah, untuk menu bank sampah terdekat di sini bisa diklik untuk mencari. Nah, maka akan tampil daftar bank sampah di sekitar Anda. Lalu kembali. Nah, di sini untuk menu pick up. Nah, di sini terdapat sebuah Google. Lalu di sini ada inputan. Pertama, masukkan nama Aris. Lalu jam penjemputan jam 9 misalnya. 09.00. Lalu alamat Anda Penghubungan. Lalu, nah di sini terdapat untuk melanjutkan sebuah tombol lanjut. Lalu di sini terdapat sebuah pilihan, ada bank sampah di sekitar Anda. Bisa memilih bank sampah yang mau penjemput. Ini bank sampah Wisnu dengan harga dapat harganya ada sampah botol plastik segini, lalu sampah kardus ini. Jika tidak sesuai dengan harga yang diinginkan, maka di sini bisa kembali lalu memilih bank sampah lainnya. Nah, di sini saya memilih bank sampah Sidoresik. Nah, misalkan di sini saya udah sesuai dengan harga-harganya, maka bisa melanjutkan. Nah, di sini ada masukan disuruh user suruh masukkan data lagi. Nah, di sini masukkan data nama barang atau sampah. Misalkan nama barangnya kardus, sampah kardus, lalu jenis barangnya, barang kardus lagi nih. Terus lalu jumlah barangnya tuh misalkan jumlahnya ada berapa, misalkan ada barang kardus, ada besi. Di sini saya satu aja jumlah barang. Lalu sini ada beratnya masukkan 3 kilogram 3 kilogram.
Lalu di sini detail barang. Detail barangnya bisa masukkan apa aja. Misalkan di sini barang kardus kertas ini misalkan. Lalu di sini untuk melanjutkan atau mengakhiri sebuah pick up di sini kirim, tekan kirim. Maka di sini akan memproses pick up. Jika di sini dikarenakan data yang saya masukkan sudah benar dan tidak ada yang kosong, maka di sini pick up berhasil. Lalu tekan OK. Nah, eh, pas ditekan OK ini, maka kita akan melanjutkan ke WhatsApp. Tekan OK. Nah, dikarenakan di sini saya belum menginstal WhatsApp di Android Studio ini, maka akan ada tampilan belum menginstal WhatsApp gitu. Nah, mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.